Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya masih di playlist Belajar Desain Pattern dengan Kotlin. Kali ini kita ada di episode ketiga. Kita akan membahas tentang Abstract Factory Pattern ya. Jadi sebelum kita mempraktekkan, kita telusuri dulu apa itu Abstract Factory Pattern. Jadi Abstract Factory Pattern ini dia adalah creational design patterns that lets you produce families of related objects without specifying their concrete class. Jadi dia adalah sebuah factory yang memproduksi suatu family atau suatu kumpulan objek yang berkaitan tanpa menspesifikasi konkret kelasnya. Kemudian abstract factory pattern ini dia mengisolasi client code dari konkret kelasnya. Sederhananya seperti itu. Jadi client code-nya dia nggak tahu implementasi kelasnya gitu. Kita sebagai client code hanya tahu abstraksinya aja gitu. Kita akan bahas lebih detail di slide selanjutnya. Kemudian abstract factory pattern ini juga dikenal sebagai kit. Contoh family yang saya maksud sebelumnya itu seperti apa? Contohnya ini ada GUI dari Windows dan ada GUI dari Mac ya. Keduanya kan memiliki karakteristik yang berbeda gitu. Button di Windows seperti ini, button di Mac seperti ini misal. Checkbox, radio button, dan lain-lain pasti beda kan ya. Nah semuanya ini kan saling berkaitan gitu ya. Button dengan checkbox atau dengan radio button, nah itu semuanya saling berkaitan. Yang mengaitkan mereka adalah sistem operasinya. Kalau di sini Windows, kalau di sini Mac gitu ya. Jadi dia memiliki kesamaan gitu ya. Yang ini Mac, ini Windows. Jadi ada family Windows, ada family Mac ya. Sederhananya seperti itu. Nah ini adalah UML-nya ya, mungkin hampir mirip dengan factory method pattern, cuma dia ada satu level di atasnya karena client code-nya nggak tahu konkret factory-nya gitu. Dia hanya mengakses abstract factory-nya. Jadi ya kita butuh produk, kita butuh konkret produknya juga, kita butuh abstract factory dan concrete factory. Nah, concrete factory-nya ini nggak spesifik langsung ke button-nya gitu ya, tapi dia factory dari family-nya gitu. Misal tadi Windows berarti ini Windows factory gitu ya. Kalau yang ini misal jadi Mac factory. Nah, di dalamnya nanti dia create button, create radio button atau create checkbox, create toolbar dan lain-lain. Jadi ada satu pabrik yang dia memproduksi suatu hal yang berkaitan gitu ya. Ya misalnya pabrik furnitur gitu ya. Dia pabrik furnitur modern misal. Artinya ya meja, kursi yang diproduksinya itu modern semua. Ada pabrik lain misal. Dia sama pabrik furnitur juga, tapi dia mengedepankan gaya klasik gitu ya. Berarti kursinya nanti klasik, mejanya klasik dan lain-lain gitu ya. Jadi yang dimaksud family di sini itu adalah hal seperti tadi gitu. Nah, untuk implementasinya seperti apa? Ya, kita tadi buat interface produk, kemudian kita buat konkret produknya. Di sini saya punya button dan konkret produknya adalah Mac button dan Windows button. Di sini saya buat juga checkbox. Konkret produknya adalah Mac checkbox dan Windows checkbox. Kemudian kita selanjutnya buat abstract factory. Di sini saya buat interface UI component factory, di dalamnya punya function create button dan create checkbox. Nah, nanti kita buat konkret kelasnya untuk masing-masing family. Di sini saya buat dua, ada Windows, ada Mac UI component. Nah, kedua-duanya mengoverride dari interface UI component factory ini. Dia sama-sama punya create button, tapi yang di return itu beda. Yang di return adalah produk sesuai dengan family-nya. Misal ini family Mac gitu ya. Dia mereturn button khusus Mac. Begitu juga checkbox-nya gitu. Begitu juga Windows gitu ya. Dia mereturn button khusus Windows, checkbox khusus Windows. Nah, untuk di client code-nya sendiri seperti apa? Nah, di sini kita misal buat function create component gitu ya. Kita masukkan argumen UI component factory. Ini kan adalah abstraknya ya. Ini adalah
interface-nya. Kemudian nanti ketika kita buat button dan checkbox, kita tinggal panggil aja UI component.createButton. Jadi kita tidak mengetahui konkret kelasnya. Kita nggak milih secara langsung di sini pakai button apa gitu. Pakai button Windows kah atau Mac kah? Nah, ini tergantung dari argumen functionnya kan. Nah, sehingga ini sesuai dengan definisi bahwa abstract factory pattern dia mengisolasi client code dari concrete implementation class, karena yang diaksesnya di sini adalah abstract class-nya gitu. Ini adalah analoginya mungkin ya, ada dua buah kotak gitu ya, yang ribut. Si orang kiri ini dia meminta sebuah kursi, tapi pabriknya bilang, ini pabriknya punya nama loh, saya itu punya nama gitu ya. Ya tapi si kliennya nggak peduli gitu. Semua pabrik ya sama aja di mata dia. Dia cuma pengen kursi gitu ya. The client shouldn't care about the concrete class of the factory it works with. Ya, jadi kita sebagai klien ya kita pengen kursi aja gitu ke pabrik itu. Bodo amat pabrik yang mana gitu. Nah, ini ada pros cons-nya untuk abstract factory pattern ini. Yang pertama kita akan bahas pros dulu. Yang pertama, you can be sure that the products you're getting from a factory are compatible with each other. Nah, artinya di sini ketika kita membuat suatu produk dan membuat produk yang lain gitu ya, itu sudah dipastikan kompatibel dengan yang lain gitu ya. Contohnya ya untuk implementasi client code ini gitu ya. Misalnya argumennya itu kita masukkan dengan factory dari Mac gitu ya. Artinya button di sini pasti Mac dan checkboxnya ini pasti khusus Mac juga. Nggak mungkin ini buttonnya Mac, checkboxnya Windows. Nah, ini memastikan bahwa semua komponennya compatible with each other. Kemudian pros yang kedua adalah dia bisa menghindari coupling between concrete products and client code. Ya karena kliennya nggak tahu concrete produknya kan gitu. Dia tergantung sama argumennya. Itu hampir mirip dengan pros yang pertama sih. Kemudian dia juga menerapkan single responsibility principle. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Dia juga menerapkan open close principle. Ya karena ini tidak jauh berbeda dengan factory method pattern, cuma ini ada satu level di atasnya gitu. Kemudian untuk cons-nya juga sama dengan factory method pattern. Dia bisa menjadi lebih kompleks gitu ya, seiring dengan banyaknya interface atau kelas yang dikenalkan ke pattern-nya gitu. Ya misalnya komponen dari Windows itu kan banyak gitu ya, nggak hanya button aja. Artinya kita harus buat banyak produknya, kita buat misal ada OS baru gitu ya, OS-nya banyak gitu ya. Nah kita harus buat banyak konkret kelasnya ataupun interface-nya gitu ya. Jadi lebih kompleks. Ya ini tergantung teman-teman lagi gitu ya, karena ya semua teknologi pasti punya pros dan cons-nya gitu. Teman-teman bisa trade off di sana, mempertimbangkan mana yang lebih baik gitu ya. Mungkin selanjutnya saya akan coba contohkan bagaimana membuat abstract factory pattern. Di sini saya akan buat example. Yang pertama ya kita perlu buat interface dari produknya. Di sini saya misal buat chair ya. Jadi ceritanya ini pabrik furnitur dan table gitu ya. Kemudian kita buat produknya. Kita buat produknya modern chair misal. Kemudian kita buat classic chair. Kemudian untuk table kita buat sama juga modern table. Kita buat juga classic table. Nah, di sini kita sudah punya produknya. Kemudian kita buat abstract factory-nya ya. Kita buat abstract factory. Kita buat furniture factory mungkin ya. Di dalamnya furniturnya apa aja tadi? Ada chair kan. Dia akan mereturn chair.
dan kita buat juga untuk create table. Kemudian kita buat konkret implementasi dari factory-nya gitu. Yang pertama kita buat factory untuk modern ya. Kita buat factory modern. Kita buat modern furniture factory yang implement terhadap abstraknya. Kita override. Nah, ini kita tinggal nyesuaiin aja gitu. Dia artinya mereturn modern chair. Yang ini mereturn modern table. Kita buat juga factory untuk yang klasik. Kita override. Kita lakukan hal yang sama lah dengan modern gitu. Cuma bedanya returnnya. Nah, kita sudah punya produknya, kita punya factory-nya, kita tinggal buat client code-nya gitu. Kita buat function create product gitu ya. Create set of furniture misal. Nah, di sini yang diakses oleh kliennya adalah abstraknya ya. Kita buat aja factory. Kemudian misal kita buat chair factory.createChair file, kemudian table factory create table. Nah, kemudian saat menggunakannya ya tinggal seperti ini gitu ya. Atau kita print deh. Print table. Kita print chair dan tablenya. Kemudian kita panggil create set of furniture. Nah, ini ya kita tinggal pilih factory-nya mau yang mana gitu kan. Misalnya kita pilih classic furniture factory. Kemudian udah deh, tinggal gini aja. Kita coba jalanin ya. Nah, kita dapat set furniture, classic chair, dan classic table gitu ya. Tergantung dari argumennya gitu. Nah, tapi dia client code-nya nggak tahu gitu. Implementasinya dia pakai concrete class yang mana. Karena dia bergantung pada abstract factory-nya gitu. Nah, jadi ini adalah abstract factory method ya. Abstract factory pattern ya. Salah satu creational design pattern yang bermanfaat untuk memproduce families of related objects ya. So, cukup sekian mungkin untuk penjelasan tentang abstract factory pattern. Semoga bermanfaat. Like dan subscribe juga. Share juga ke teman-teman kalian yang lagi belajar desain pattern atau belajar programming. Kita berjumpa lagi di video-video lainnya.